Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Kuni Jawara bersama Danis, Bro Harun, Bro Hendra, Bro Randi. Dalam kesempatan podcast kali ini saya bersama narasumber yang cukup sibuk menghadapi Porprov 2022 mendatang, yakni dengan Ketua Bidang Sport Medicine Dr. Encep Sugiana. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Dok, kesibukan dokter sebagai Ketua Bidang Sport Medicine dalam rangka menjelang Porda nih? Ritmenya apa beda dengan sebelum-sebelumnya atau seperti apa nih gambarnya, Dok? Saya ini di KONI ya, megang bidang kesehatan itu sejak tahun 2022 kalau tidak salah. Bener-bener. Rasanya pengurusan periode sekarang ini sangat luar biasa. Luar biasa, Dok, ya? Sangat luar biasa. Dirasakan sendiri, terutama Dok, dari support ya. Support ya. Terhadap bidang sport medicine ya. Dan juga harapan ya dari pimpinan terhadap bidang ini. Apalagi kita mencanangkan di Porprov tahun ini bisa minimal ya 10 besar. Berarti kan prestasinya juga harus lebih dari apa yang betul sudah kita lakukan di Porprov sebelumnya. Ya. Nah, bidang sport medicine itu salah satu bidang yang mensupport atas suksesnya Porprov ini, khususnya dalam meraih prestasi, meraih medali emas terutama. Betul. Gitu. Coba kita bayangkan ketika atlet sudah menyiapkan sedemikian rupa, berlatih keras dan lain sebagainya, dari mulai proses persiapan, babak kualifikasi sampai terus ya. Benar, Dok. Sekarang juga Binpres atau Diklat ya, lakukan tes kesehatan, tes kebugaran itu ya. Tiba-tiba misalnya dalam pelaksanaan Porprovnya atlet kita mengalami jatuh sakit misalnya. Nah, kan iya, Dok. Udah fatal, Dok, kan gitu ya. Termasuk fatal, Dok, ya. Nggak bisa ngikutin. Makanya kita dari bidang sport medicine ini ya sedemikian rupa berupaya agar mengawal atlet-atlet khususnya dari aspek kesehatan ini dari sejauh ya. Di Tugasnya apa-apa aja sih, Dok? Tugasnya apa-apa aja sih, Dok, sport medicine ini? Kan kita ini kan tugasnya kan sebenarnya satu, menjaga, memelihara kesehatan atlet agar ketika mereka tanding maksimal dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit gitu, dalam keadaan sehat prima ya. Sehingga apa yang sudah mereka siapkan itu bisa mereka curahkan di saat ini dia pelaksanaan Porprov itu. Supportnya seperti apa aja sih, Dok? Nah, ini tugas berat terus nih. menjadi tugas berat kita. Tugas berat di sport medicine. Karena ketika misalnya ada atlet yang sudah kita siapkan, bahkan kita berharap dia bisa medali emas misalnya, tiba-tiba jatuh sakit, pasti tuh bidang sport medicine kesana kemana ini dokter Encep nih gitu ya. Ada atlet yang seperti ini gitu. Bener, Dok. Makanya kita mengawal dari awal. Sejak tahun 2021 kita sudah menyiapkan mereka begitu ya. Kita menyelenggarakan MCU. MCU itu apa, Dok? Medical check up umum gitu ya. Seluruh atlet, Dok. Seluruh atlet. Benar-benar. Baik yang akan Porprov pada waktu itu, bukan maksudnya yang lolos ataupun yang belum. Karena waktu itu kan kita lakukan sebelum babak kualifikasi. Jadi semua atlet kita lakukan cek kesehatan mereka gitu ya. Itu ya benar. Untuk mengetahui status kesehatan mereka. Benar. Sebab dari situlah kita bisa melihat gitu. Mana atlet yang harus terus diawasi begitu. Dalam artian kesehatannya ya. Iya, kesehatannya. Misalnya kan gini. Betul, Dok. Misalnya ada atlet yang kadang-kadang ada atlet masih muda, kondisi fisiknya bagus, kelihatannya gitu. Ketika dicek ya, tiba-tiba misalnya tekanan darahnya tinggi, kan harus diawasi nih kan. Harus diawasi gitu ya. Dok. Bagaimana agar kondisi tekanan darahnya itu bisa stabil kembali. Awasi gitu terus gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada juga dia membawa dasar penyakit, misalnya dia memang punya riwayat
Oh, riwayatnya. Penyakit apa namanya, hipertensi misalnya. Waktu benar, masih muda dia masih tapi punya riwayat hipertensi. seperti itu gitu. Apalagi atlet-atlet yang notabene mereka sudah usianya lanjut gitu. Kan ada kan atlet-atlet kita kan seperti catur ya, misalnya, betul, kan, betul, dan betul. sebagainya gitu ya. Kan coba lihat misalnya catur. Kan mereka walaupun secara gerak fisiknya mungkin ya tidak seperti cabang olahraga Bela yang lain, diri ya. bela diri apalagi gitu. Iya. Tetapi kan mereka perlu konsentrasi yang penuh kan. Ini dia bener Dok. Perlu konsentrasi yang penuh gitu ya. Perlu kemampuan daya pikir yang kuat begitu. Nah ini kan perlu disupport. Kalau misalnya ketika dia bertanding kondisi kesehatannya nggak bagus, mungkin dia tidak bisa fokus kan. Nah makanya di tahun 2021 kita menyiapkan mereka gitu ya, mengawali dengan cek kesehatan, kemudian kita awasi terus gitu. Ketika ada anak yang mengalami sakit, segera kita tangani gitu. Makanya di kita juga ada penanganan untuk rawat jalan, penanganan untuk kegawat daruratan, penanganan juga untuk perawatan gitu ya. Dan kita bekerja sama ya, dengan beberapa lembaga pelayanan kesehatan, seperti misalnya rumah sakit, klinik-klinik. Itu dokter sendiri yang udah langsung berkoordinasi dengan mereka, ini ya. Kita punya tim ya. Nah, itu tim, dia. Ya. Ada di kita ada tim yang memang itu di pengurus KONI gitu ya. Kebetulan di kita ada 3 dokter di pengurus KONI itu. Kemudian ada 3 staf yang lain gitu ya. Tetapi kita juga dari awal sudah membuat satlak khusus ya. Satlak khusus kesehatan. Satlak khusus kesehatan. Dari sport medicine. Dari sport medicine ya. Dan di SK-kan oleh Pak Ketua Umum gitu ya. Di mana satlak inilah sebetulnya yang terjun langsung ya terhadap pelayanan kesehatan mereka gitu ya. Di mana satlak di tahun 2022 sekarang ini ya kita punya dokter 5. Oh sekarang nih. Ya udah kita siapkan dokter 5 dari awal kita sudah libatkan mereka gitu ya. Yang kedua paramedis atau perawat kita punya 12. Oh 12 ya. Kemudian kita juga punya tim medis gitu ya. Sekarang ini masih kekurangan ya. Oh tim medis kita baru punya 3 orang. 3 orang. Ya, 3 orang. Kita butuh mungkin agak lebih banyak lagi, minimal lah 5 orang. Gitu. Ini pun juga dalam rangka untuk menyiapkan pelaksanaan Porprov nanti, di mana pelaksanaan Porprov kan sekarang tidak difokuskan dalam satu kota kabupaten, tersebar kan. Tersebar gitu. Sekarang kan sangat tidak mungkin kalau misalnya kita cuma punya 1 tim. Oh iya, nah ini dia kan kita punya 1 tim. Seperti misalnya Porprov sebelumnya kan kita cukup dengan terpusat 1 tim dari 1 tuan rumah aja ya. Karena memang tuan rumahnya cuma 1 gitu. Ini kan tuan rumahnya banyak, termasuk di Subang kan gitu ya. Ada di Bandung, ada di wilayah Priangan Timur, Ciamis dan sebagainya. Makanya minimal kita ini punya 4 tim. Ya, itu harus minimal. Ya minimal. Di situ ada dokternya, ada perawatnya, ada medisnya, gitu ya. Benar-benar. Sehingga kita bisa tim ini bisa fokus di wilayahnya gitu. Walaupun tetap saja, walaupun kita punya 3 tim atau 4 tim gitu, karena misalnya wilayah Bandung ya, itu kan tidak hanya di kota Bandung, tidak hanya di Kabupaten Bandung, tapi juga ada di Cimahi, ada juga yang di Bandung Barat, ada juga di kota Bandung, ada juga yang di Kabupaten Bandung. Otomatis mereka juga harus tersebar juga nanti gitu ya. Nah, termasuk juga misalnya Subang kan, Subang nanti juga ada yang di Kerawang gitu. Ada yang mungkin juga di Cirebon gitu ya. Oh iya benar. Ya, Cirebon ada yang di Kuningan juga. Kalau kayak kualifikasi kemarin kan, berarti harus lebih dari 4 tim itu dianggap 1 titik oleh kita gitu ya. Kemudian ada wilayah Priangan Timur, itu kan juga 1 titik gitu ya. Di mana di situ ada Pangandaran, ada Ciamis gitu kan, kemudian ada Tasiknya sendiri, ada yang Garut juga kan, benar. Sehingga tim ini diharapkan ya, walaupun memang daerah tersebar, mudah-mudahan ya atlet-atlet kita terpantau. Betul. Karena kan sebetulnya tugas bidang sport medicine di KONI ini fokus kepada atlet kita. Benar. Karena tugas untuk pelaksanaan Porprovnya itu kan ada panitianya. Benar. Ada panitianya kan, bukan kita kan gitu ya. Misalnya nih Subang ini ada beberapa cabur. Kita fokus layanin, memperhatikan gitu, mengawasi atlet kita saja. Benar. Tapi kalau misalnya cabur karate misalnya,
panitia porpropnya itu kan mereka punya tim kesehatan sendiri kan. Benar. Nah itu yang kita lakukan. Memang dari jauh-jauh hari kita ya teruslah mengawal mereka supaya nanti terutama dalam pelaksanaannya itu ya, mereka betul-betul secara fisik mereka siap, secara mental juga siap juga. Dan secara kondisi kesehatan mereka juga prima. Nah, baru kan yang diuraikan atau dipaparkan oleh dokter sebagai ketua bidang sport medicine, ini kan gambaran dari pemetaan ya, pemetaan titik-titik, karena kan kita tidak hanya terkonsentrasi di salah satu kabupaten, karena sebaran tuan rumah berbeda dengan porprov terdahulu ya dok yang satu kabupaten aja gitu kan, jadi lebih mudah mengkoordinasikannya. Nah, ini bagaimana dokter membedakan dengan tim yang berada di Subang selaku tuan rumah dengan 17 cabur dan pemberangkatan kontingen di luar Kabupaten Subang. Nah ini pemetaannya atau pembagian tugasnya seperti apa? Titik itu merupakan tim, satu dokter misalnya satu meses misalkan. Nah ini jelasnya atau rincinya seperti apa? Jadi gini, nanti kebutuhan pelaksanaan porprov ya terkait dengan pelayanan kesehatan ini ada dua. Ada yang di kepanitiaan porprovnya sendiri. Seperti misalnya sekarang di Subang ada 17 cabur. Nah, itu yang menjadi tuan rumah. Kan panitianya kan bukan KONI dalam konteks ya. Tapi panitia daerah ya, yang betul, itu sebetulnya perwakilan dari pemerintah provinsi kan, yang bertugas untuk menyelenggarakan cabur di daerah Subang. Nah, ini ya ditangani oleh tim kesehatan panitia porprov. Gitu. Nah, berarti keberadaan sport medicine bidang sport medicine di KONI ini gimana nih dok? Diharapkan tim kesehatan panitia porprov ini tidak dari bidang sport medicine. Oh iya. Karena kita akan fokus ke atlet kita. Atlet khusus kita. Iya. Kan atlet yang ada di Subang ini ya, atlet kita yang ada di Subang kan ratusan orang yang harus kita tangani. Betul. Jadi Jadi sedangkan panitia porprov dia menangani ribuan atlet kan? Betul. Jadi secara general seluruh peserta kontingen baik dari Kabupaten mana kita udah ada dari Panda itu ya, tim kesehatan Panda ya. Tapi kalau keberadaan dokter sebagai ketua bidang sport medicine, spesialis untuk menangani anak-anak kita. Kontingen Kabupaten Subang. Betul. Nah, itu dia nih. Jadi makanya juga nanti kita bermainnya bukan di dalam arena. Betul. Bukan di dalam arena gitu. Walaupun pengalaman kemarin misalnya ya karate ya, korki ya, karena mungkin babak kualifikasi gitu ya. Tim kita juga ada yang masuk ke dalam tim kesehatan panitia babak kualifikasi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk porprov ini atau pelaksanaan porprov ini sangat tidak memungkinkan lagi. Nah, makanya sangat diharapkan nanti panitia daerah itu berkomunikasi langsung. Kan nggak mungkin ngirimin dokter dari provinsi kan? Betul. Pasti dokter yang ada di Subang kan? Benar. Makanya diharapkan nanti panitia daerah itu bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah, gitu. Termasuk dia mungkin kerjasama juga dengan puskesmas yang ada di Subang, sehingga nanti kebutuhan tim kesehatan untuk panitia porprov itu tidak lagi melibatkan satlak kesehatan yang ada di KONI. Biar kita fokus layani atlet-atlet kita. Nah, terus kalau seumpamanya dok, kita berbicara di Subang aja ya sebagai tuan rumah, atlet kita nih kepada atlet kita, andai kata ada satu persoalan kesehatan, mudah-mudahan sih jangan aja ya, sehat selalu ya. Andai kata ada. Nah, secara khusus otomatislah tugasnya ketua bidang sport medicine yang sudah dibentuk tim satlak kesehatan. Betul. Nah, andai kata memang perlu penanganan lebih khusus misalkan, apakah bisa memanfaatkan untuk menggunakan dengan tim kesehatan dari panitia daerah, dok? Nah, diupayakan gini nanti tuh kalau misalnya misalnya di cabur taekwondo misalnya. Betul.
cabur taekwondo itu kan panitianya kita, panitia bukan kita ya, panitianya kan daerah. Dilaksanakan di Subang. Nah, kemudian ada atlet kita yang bermasalah kesehatan ya, tanding gitu, bermasalah kesehatan. Bermasalahnya. Nah, yang pertama menangani itu dokter panitia. Wah, iya. Panitia di situ, gitu ya. Berarti dokter yang dari Porprov. Ketika mereka sudah ditangani awal, ya, kemudian mereka keluar arena, itu bukan lagi menjadi tugasnya. Nah ini mekanisme ini tugasnya kita ini. Nah, ini di podcast ini akan paham nih teman-teman ya. Jadi tugasnya kita ini. Misalnya ketika misalnya atlet sudah istilahnya dibawa keluar, itu harus disambut oleh tim kesehatan kita gitu. Ya dokter, makanya misalnya gini, ini perlu segera dibawa ke rumah sakit. Nah kita ini yang jangan berharap tim kesehatan dari Porprov. Ya, mereka kan fokus juga ke yang lainnya. Kan lagi tanding kan masih betul. Kita nangani kita gitu. Ya. Kemudian misalnya bawa ke rumah sakit. Makanya kita nanti ya mungkin di setiap titik-titik pelayanan kita itu kerjasama kita akan bangun ya. Khususnya untuk di Subang ya. Untuk di Subang kita akan bangun misalnya dengan rumah sakit PTP, dengan rumah sakit RSUD gitu. Sehingga kalau ada atlet-atlet kita yang bermasalah gitu, segera bisa ditangani. Benar. Jangan sampai misalnya tim kita menangani satu atlet sampai tuntas gitu, padahal di sisi lain ada atlet lain juga yang atlet kita misalnya kita juga yang sedang bermasalah juga. Makanya ketika sudah tangani awal langsung kita kirim ke rumah sakit misalnya atau ke tempat-tempat pelayanan supaya nanti dia bisa ditangani intensif oleh pihak rumah sakit. Di samping memang di tim ini kan terbatas, terbatas SDM, terbatas juga sarana prasarana gitu ya. Nah makanya kita kerjasama dengan tim-tim yang ada, lembaga-lembaga kesehatan yang ada di kita. Gitu. Termasuk juga nanti di daerah-daerah lain. Misalnya ada atlet kita, misalnya mengalami cedera di lagi tanding misalnya di Ciamis. Nah itu yang cedera, yang di luar tuan rumah ya, yang di kontingen yang dikirim ya. Kan ditangani dulu oleh panitia kesehatan di Porprov kan mereka nggak sampai keluar. Nah ketika sudah di luar kita yang bertugas. Kemudian nanti kalau kita tidak ada kerjasama dengan rumah sakit lain kan kerepotan juga gitu. Karena kita kirim ke rumah sakit terdekat. Atau misalnya ada juga bisa saja yang dilakukan oleh pihak panitia gitu langsung membawa ke rumah sakit yang bersangkutan. Tapi kan kita harus nyusul gitu. Harus nyusul karena kan mereka cuma nganterin doang gitu. Yang ngurusin berbagai macam halnya ya kita. Kontingen dalam arti. Dok, saya mau tanya nih tentang perlakuan daripada tim Satla Kesehatan terhadap cabang olahraga. Nah ini beda nggak sih dok perlakuan atau kekhususan yang diberikan oleh tim Satla terhadap cabang olahraga gitu kan, bela diri dengan cabang-cabang yang tergolong bukan bela diri. Betul. Itu perlakuannya seperti apa sih dok? Itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Oke dok, silakan. Contoh misalnya, perhatian terhadap cabang-cabang olahraga yang riskan ya dengan cedera, itu kita mendapatkan perhatian khusus. Contoh misalnya, sekarang ini karate mau tryout. Nah betul. Walaupun sifatnya tryout gitu ya, kan bisa saja ketika tryout dia mengalami cedera yang membuat nanti dia bermasalah ketika di hari haknya nanti. Makanya tadi udah kita sampaikan ke tim dari Porki. Nanti insya Allah kita akan mendampingi untuk pelaksanaan tryout. Kenapa kalau enggak di samping mungkin itu ke dokter kemana? Ini ada yang keduanya kita ingin betul-betul menjaga mereka begitu. Menjaga mereka gitu ya. Walaupun ini sifatnya tryout, tapi jaga mereka karena khawatir justru itu dia ada cedera dalam proses tryout yang akan punya masalah ketika pelaksanaan. Betul. Nah jadi ketika cabur-cabur yang riskan ya, yang sensitif dengan kasus-kasus cedera, kita awasi lebih ketat lagi. Gitu ya. Kita awasi lebih ketat lagi. Dari sisi kondisi kesehatannya, dari sisi daya tahan tubuhnya dan sebagainya. Tapi beberapa cabur yang mungkin ya secara kualitas fisik kebutuhan untuk beban-beban fisiknya tidak terlalu berat ya.
lebat, mungkin kita akan lebih banyak mensupport dari sisi mental. Iya, misalnya catur, betul, kan? betul. Catur kan bridge, terus konsentrasi penuh gitu ya. Kan benar, support mental kan. Support mental. Oh, jadi dibedakan ya, Dok ya? Beda. Nah, berarti yang kategori cabur yang berisiko tinggi itu kayak bela diri, Dok. Nah, beda-beda. Iya, betul. Seperti misalnya ya, cabang-cabang olahraga tertentu, misalnya binaraga. Iya. Nah, angkat besi, bulat. Itu kan ada kekhususan. Dan itu sangat berhubungan juga dengan nilai gizi yang makanya kita terus terang saja yang lebih paham tentang kebutuhan mereka adalah mereka. Benar. Nah, makanya ketika kita cek kesehatan mereka, kita juga tanya apa sih kebutuhan mereka, gitu ya. Secara tertulis mereka buatkan usulan buat ke kita, sehingga kita inventarisir kebutuhan apa yang menurut tidak bisa disamaratakan ya. Tidak bisa disamaratakan dari kebutuhan suplemen seperti vitamin juga bisa macam-macam. Ada cabur yang sangat membutuhkan suplemen vitamin B1, B6, B12-nya tinggi. Ada. Itu lain dengan misalnya ada cabur-cabur yang memerlukan daya tahan tubuh yang lebih prima gitu dengan konsumsi vitamin C yang dosisnya tinggi. Itu kan beda-beda. Beda-beda ya, Dok. Nah, makanya kita sangat juga tergantung kepada apa yang dibutuhkan oleh masing-masing cabang olahraga ya. Berbeda-beda ya, kita keliling gitu ya ke masing-masing cabur, melakukan cek kesehatan, konsultasi tentang kesehatan, termasuk dalamnya apa sih yang mereka butuhkan. Termasuk juga alat-alat kesehatannya. Nah, ada cabur-cabur tertentu kita siapkan typing yang elastik. Iya, betul. Pak dokter, saya nggak butuh yang ini gitu. Saya butuhnya perban yang kayak ya perban apa namanya, kayak lakban itu, kayak betul yang agak kayak handyplus besar lah. Handyplus besar yang warna cuman dia lebih lebar ya. Bagi atlet-atlet bisa kayak angkat berat, angkat besi. Itu mereka butuh bantalan semacam bantalan gitu. Yang itu tidak bisa dengan tapping yang elastik. Benar. Seperti elastik. Nah, jadi beda-beda. Beda seperti itu gitu. Ada juga yang saya butuh tappingnya yang elastik gitu ya. Ada butuh tapping yang non elastik. Ini beda-beda setiap cabur gitu. Dan yang sangat mengetahui kan mereka. Benar. Kita merespon apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, seperti dibicarakan dari awal nih, dokter kan sebagai pengurus KONI dari Sport Medicine udah di tahun berapa kan? Dari tahun 2002 ya. Zaman Pak EF dulu lah. Pengalamannya udah sangat. Jadi Porda di Indramayu. Sangat luar biasa pengalamannya. Nih, saya mau tanya, Dok. Dari pengalaman itu, sepanjang menanganin event semacam perhelatan Porda ini, kira-kira cabang olahraga mana nih yang paling rawan yang biasa sering terjadi, Dok? Ya. Kalau dulu itu tarung derajat. Tarung. Iya. Awal itu tarung derajat itu nggak pakai itu. Nggak pakai awal. Itu ya. Waktu tidak salah. Di awal. Waktu zaman Kang Padil itu. Iya betul. Itu kan nggak pakai pengaman kan. Kalau sekarang kan pakai pengaman. Gitu, ya. Jadi kayak tarung derajat gitu ya. Kemudian tinju. Ya. Oh iya benar. Tinju. Kemudian judo juga. Judo itu kena ketika bantingan itu kalau tidak itu bisa patah tulang gitu. Terutama lah cabur-cabur yang di situ ada tarung gitu. Tarung. Bela diri lah ya. Rata-rata bela diri. Rata-rata cabang olahraga bela diri yang rawan yang sering banyak ditangani dokter ya. Tingkat cederanya juga besar. Termasuk ternyata juga futsal. Bola futsal gitu. Ternyata futsal itu lebih banyak cederanya dibanding dengan main bola. Bener. Kenapa? Karena ruang mobilitasnya yang terlalu cepat begitu ya. Dan luas lapangannya nggak seperti lapangan bola ya, Dok ya. Itu rawan juga ya. Rawan juga. Nah, kalau nanganin atlet yang cedera, Dok, kebanyakannya nih dari yang tadi dokter ceritakan yang paling terbanyak itu yang nanganin kasus-kasus betul diantaranya olahraga atau cabang olahraga bela diri. Di samping itu ada futsal juga. Nah, biasanya, Dok, kalau cedera itu cedera yang harus ditangani kebanyakan patah tulang atau misalkan karena pernapasan, misalkan yang dilakukan oleh tim satgas kesehatan biasanya seperti apa, Dok? Jadi yang pertama
rata-rata memang cedera. Cedera. Tuh, Ada keseleo, oh iya, gitu iya, ya, keseleo, ada terkilir, bener, gitu ya. bener. Ada kram dan sebagainya lah, gitu ya. Termasuk di dalamnya kasus patah tulang. Gitu. Walaupun sementara ini jarang gitu ya. Jarang. Ya. Tapi keseleo, terkilir, kayak gitu yang paling sering itu. Gitu. Paling sering ya ditanganinya. Gitu ya. Terutama kena benturan dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga adalah karena kelelahan. Nah, itu dia. Kayak misalnya benar-benar atlet-atlet futsal itu ya, karena mungkin mobilitasnya tinggi ya. Futsal yang kemarin itu handball juga sama. Oh gitu ya. Iya, ininya handball, ya. Gitu. Terus juga korfball juga ternyata juga ya, itunya gitu. Karena yang sifatnya mobilitasnya. Kalau korfball masih mending itu karena lapangnya kan agak terbagi gitu. Benar. Tapi kalau yang basket juga iya benar. Ya, basket itu yang sering, sifatnya mobilitas kenceng. Tapi tidak dibatasi oleh, bukan tidak dibatasi, ada alur gerakannya berlawanan itu peluang cederanya besar. Benar. Makanya sebetulnya termasuk itu kelelahan. Dehidrasi barangkali ada juga dehidrasi ya. Ya, kelelahan. Rata-rata karena kelelahan. Biasanya napasnya kan. Napasnya itu. Pertolongannya langsung cepat ya ditangani oksigen dan sebagainya, Dok. Kelihatannya di setiap cabur terutama yang beresiko tinggi ya kebutuhan oksigen gitu. Betul. Itu menjadi hal yang utama. Ambulan gitu ya. Nah, ini saya juga mau tanyain nih tentang tadi yang dokter juga cerita. Berbeda-beda kan kebutuhan dan keinginan cabang olahraga tuh, kebutuhan suplemen, obat-obatannya otomatis berbeda ya, Dok ya, dengan cabur-cabur lainnya. Nah, ini kesiapan nih, saya tanya kesiapan dari tim Satgas Kesehatan. Sudah siapkah, Dok, dengan obat-obatan dan suplemen untuk backup nanti, Dok? Pertama, saya bersyukur ya. Nah, itu dia. Ya. Dibanding dengan anggaran-anggaran sebelumnya, luar biasa lah sekarang. Alhamdulillah, Dok. Saya sangat bersyukur dengan kepemimpinan yang sekarang ini ya. Terutama dari support aspek biaya. Dan itu kan juga hubungannya dengan itu kan gitu ya. Kita kan juga menyiapkan kan dengan kemampuan biaya kan gitu. Ini sangat luar biasa. Nah, artinya kan ini menjadikan kabar baik, kabar bahagia yang tidak lagi ada keraguan, khususnya atlet yang akan bertanding. Kesiapan Satgas Kesehatan ini sangat luar biasa. Jangan ragu, jangan takut, seluruh suplemen obat-obatan tersedia. Ya, dengan sarana prasarana, Dok. Dengan catatan bahwa ini betul-betul diusulkan. Karena yang paham itu jangan sampai saya udah beli ini gitu. Ternyata saya nggak butuh itu gitu. Makanya sekarang ini kan proses cek kesehatan ke masing-masing cabur sembari nanti kita minta apa sih kebutuhan. Sehingga apa yang kita sediakan memang itu yang dibutuhkan oleh mereka. Siap lah intinya ya, Dok. Walaupun mungkin ya ada batasan-batasan jumlah ya. Kita juga sangat memahami ya kondisi keuangan kita gitu, walaupun dibanding sebelumnya luar biasa gitu. Tapi kalau dibanding dengan kebutuhan mah karena kan cabur kita bertambah banyak lagi bertambah banyak, kemudian kita mengusulkan anggaran sekian, realisasinya kan seperti apa yang kita ketahui begitu. Yang jelas tapi yang dialami dokter dukungan anggaran udah terasa baik ya, Dok ya. Dibanding dengan pengalaman saya di periode sebelumnya. Nah, saya mau tanya lagi nih tentang tadi kan obat-obatan, suplemen dan sebagainya. Sekarang tentang peralatan medisnya, Dek. Udah mumpuni, Dok, sport medicine yang dipunyai KONI? Ya, alhamdulillah lah. Saya misalnya kebutuhan untuk alat-alat pemeriksaan. Lengkap juga. Kita juga alhamdulillah punya ambulan sendiri. Kan? Iya, sekarang punya ambulan sendiri. Alhamdulillah. Kemudian kita juga punya tabung oksigen yang mobile juga. Kemudian juga kita punya Blankar gitu. Ya. Blankar itu kita sudah punya 3 gitu. Alhamdulillah. Kita masih tetap membutuhkan karena nanti posisi posisi tim itu kan akan minimal di 3 atau 4 tempat kan gitu ya. Kita masih sangat membutuhkan ya. Jadi insya Allah gitu ya, dari beberapa peralatan yang dibutuhkan ya, kita secara umum kita sudah punya lah gitu. Siap lah intinya lah untuk menyambut Porprov ke-14 2022. Betul. Tuan rumah di Kota Subang maupun yang dikirimkan kontingen di luar Kabupaten Subang. Intinya bahwa Ketua Bidang Sport Medicine yang dikomandoi oleh seorang dokter membuat tim Satgas Kesehatan intinya telah siap untuk mensukseskan
pelaksanaan Pekan Kedua pada bulan November dengan dukungan yang tidak kalah penting dan tidak kalah berat. Ini tugas seorang sport medicine karena menentukan sekali, biarpun kata latihan rutin melalui kayak kemarin tuh fisik, tes kesehatan dan sebagainya. Tapi pada penghujungnya kalau dia sakit, nah itu fatal juga ya dok. Nah disinilah tugas sport medicine ini benar-benar mengawal dari atlet, dari pra-BK, BK sampai menjelang sekarang mau Power Prop, itu benar-benar diawasi ya dok. Dok, terima kasih atas kesempatannya. Dokter bisa semua. Betul, amin. Atlet kita pada sehat. Amin, amin. Sehingga kerja-kerja kita betul. berat. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu bersama podcast Koni Jawara, memberikan informasi, keterangan, ide dan gagasannya juga bisa bermanfaat buat seluruh amin, ya Allah. Atlet Kabupaten Subang yang akan berlaga nanti. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa podcast Koni Jawara dimanapun Anda berada, saya berbincang-bincang langsung dengan Ketua Bidang Sport Medicine, Dr. Encep. Beliau memaparkan bagaimana pentingnya dukungan sport medicine terhadap atlet kita, khususnya nanti yang akan berlaga di Power Prop 2022 mendatang dengan waktu yang cepat nih, mepet lah gitu kan. Beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk atlet, semua atlet Kabupaten Subang pada hari hanya dalam keadaan sehat, prima, dan sukses meraih prestasi untuk minimal 10 besar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.